Secara singkat, padat, dan jelas tadi itu bea cukai kan terdiri dari dua kata. Kalau di luar negeri itu custom. Halo sahabat Kimolkos Talk, kita ketemu lagi nih di awal tahun 2023, nggak awal sih sebenarnya. Sudah memasuki bulan ketiga di 2023 dan ini adalah podcast pertama di tahun 2023 kembali dengan Pak Kosan lagi ya Pak ya. Ya dokter. Oke, kita nih kedatangan tamu dari Bea Cukai. Tapi sebelum kita kenalan sama tamunya, kenapa kita ngundang Bea Cukai? Kenapa Pak? Bapak tahu nggak Pak? Tahu nggak Pak? Nggak tahu ya Pak. Oke, kenapa kita ngambil Bea Cukai ini? Karena kita ngelihat nih Maluku itu banyak pulau. Terus kita juga sudah beberapa kali dari tahun 2020, tepatnya waktu itu dengan Pak Aris ya Pak ya. Kita sudah pernah ekspor langsung dari sini, dari Maluku. Iya. Sorry, saya lupa 2020 atau 2021 ya, tahun itulah pokoknya. Saya lupa ingat. 2021. Maaf. 2021 itu pala ke Cina. Di sini kita ngangkatnya ekspor langsung dari Maluku tuh mungkin nggak ya? Nah itu kenapa kita ngajak Bea Cukai untuk ngobrol santai, karena Ambon itu atau Maluku tepatnya dulu tuh dari zaman sejarah terkenal dengan rempahnya, pala, cengkeh, kemudian beberapa juga hasil rempah lainnya seperti kayu manis gitu. Dan tepatnya dulu menurut sejarah itu setelah perang antara tahun 1650 sampai dengan 1658, pemerintah Belanda itu sampai membagi wilayah Maluku untuk yang di cengkeh, untuk penanaman cengkeh tadi di Ambon, Haruku, Saparua, dan Nusa Laut atau Ambon dan Popolese. Kemudian untuk di Pala hanya ada di Banda gitu. Jadi banyak tanaman-tanaman cengkeh dan pala yang ada di sana, terutama di Banda ini banyak banget tanaman pala yang memang udah dari zaman dahulu kala. Mungkin Pak Kosan nanti kita ke sana ini Pak, kita wajib ke Banda. Bapak belum pernah ke Banda, nanti kita ke sana. Iya, dokter, ya. Nanti kita ke sana nanti dokter. Iya, kita kenalan dulu. Ya, saya Teddy Laksmana, di sini sebagai kepala kantor Bea Cukai Ambon. Sudah itu kan? Boleh Bapak mau perkenalkan apa lagi juga boleh Pak. Mau perkenalkan apa lagi Pak? Udah itu aja. Oh, udah itu iya. aja. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Puasa Pak? Iya. Alhamdulillah. Insya Allah ya Pak ya, dikit lagi. Iya, dikit lagi. Masa puasa beduk? Lewat beduknya Pak? Udah. Oh, beduk asar. Oke, belum kalau beduk asar sama beduk maghrib ya Pak. Oke, nggak apa-apa ya Pak, kita puasa-puasa gini kita ngobrol-ngobrol santai sambil, sambil ngabuburit santai sebelum nunggu buka. Ini nggak sampai buka puasa kok Pak, tenang aja. Nanti teman-teman saya di sini ntar marah lagi. Iya, nggak disediain soalnya. Gampang nyedianya mah gampang Pak, cuman Mbak pulang Mbak, saya mau buka sama istri saya. Oh gitu. iya. Beda gitu. Kalau Bapak kan Bulog ya Pak ya, iya, yang lokal. Oke Pak, sebenarnya di sini skrip kemarin tuh niatnya kita dengan Kak Isna ya Pak ya, tapi Kak Isna sedang berhalangan, maklum lagi hamil besar, jadi agak kurang kuat kalau duduknya agak lama. Gitu. Nah biar kita kenal nih Pak, mungkin Pak Konsan, saya mau nanya, Pak Konsan paham gak sih, maksudnya pernah dengar gak sih Pak tentang Bea Cukai gitu? Ya. Pernah. Nah kita tahu gak sih Pak Bea Cukai itu apa? Bapak kira-kira ada gambaran gak Pak? Ya, Bea Cukai itu merupakan suatu instansi vertikal pemerintah di daerah juga ada seperti karantina kan, dalam hal tentang ekspor, ada hubungannya dengan ekspor impor barang. Ya. Nah, lebih lanjutnya kita tanya sama. Ya, kita tanya sama yang Pak. punya kantor, Ya, yang punya kantor. Salah, bukan yang punya kantor. Yang punya kantor bukan Pak Teddy. Yang punya kantor atasnya Pak Teddy lagi. Kita tanya sama Pak Teddy langsung ya Pak ya. Silakan monggo Pak. Ya, dimaksud Bea Cukai itu apa? Singkat jelas tepat padat ya Pak ya. Nggak usah panjang kali lebar Pak. Terlalu panjang nanti Pak. Durasinya nggak sampai Pak. Oh iya. Jadi kalau mungkin masyarakat mendengar nama Bea Cukai itu ada yang paham tapi ada juga yang nggak paham ya. Jadi intinya kalau secara singkat, padat, dan jelas tadi itu Bea Cukai kan terdiri dari dua kata. Kalau di luar negeri itu customs, tapi kalau di Indonesia ada cukainya. Jadi
bea ini adalah semua hal yang terkait dengan kepabeanan. Nah ini untuk bea sendiri, pengertian kepabeanan itu merujuk ke Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU 10 tahun 95 tentang kepabeanan. Jadi bea ini diatur oleh Undang-Undang kepabeanan. Nah untuk cukainya, cukai ini merujuk ke UU nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 95 tentang cukai. Jadi bea cukai ini merujuk ke dua undang-undang, satu undang-undang kepabeanan, satu undang-undang cukai. Nah untuk bea sendiri itu adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan dengan arus lalu lintas keluar atau masuk daerah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib. Jadi untuk barang yang masuk itu akan terkena bea masuk, nah barang yang keluar terkena bea keluar. Nah, untuk cukai sendiri ini adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Kenapa disebut tertentu? Karena tidak semua barang terkena cukai. Nah, untuk barang-barang yang terkena cukai ini ada kriteria-kriteria lagi, persyaratan tertentu sehingga memenuhi kriteria yang diwajibkan untuk terkena cukai. Jadi nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi cukai ini yang barang terkena cukai adalah etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras, dan hasil tembakau. Jadi nggak nyebut rokok dan sebagainya, nyebutnya hasil tembakau. Nanti ada rinciannya lagi, Pak. Nah kurang lebih itu ya, itu sudah padat singkat jelas nggak ya? Atau terlalu panjang? Kalau panjang lagi bisa nih. Jangan Pak, ntar saya bikin tesis di sini. Jangan Pak, jangan. Ya kurang lebih itulah. Berarti kalau bisa saya simpulkan, mohon maaf nanti kalau misalnya saya salah tolong diluruskan Pak. Kalau cukai itu barang-barang tertentu, kalau untuk B itu hampir semuanya ya Pak ya, atau bagaimana? Untuk bea masuk itu semua. Semuanya. Jadi, ya. Semua barang yang masuk ke wilayah masuk dan keluar. Indonesia dibedakan tuh bea masuk semua, tapi kalau bea keluar tidak. Belum tidak semua. Iya, untuk bea keluar tertentu. Oke. Kalau untuk cukainya itu barang-barang tertentu saja yang masuk. Yang maksudnya yang termasuk dalam daftar. Yang masuk sebagai kriteria barang kena cukai. Oke. Sip, itu berarti bedanya ya. Bener nggak nih Pak? Iya. Tadi bertanya 100 loh Pak, kalau bener Pak saya Pak. Ntar ditanyain saya. Itu nanti masih ada rinciannya masing-masing satu-satu lagi. Bea masuk itu apa, untuk jenis barang yang mana, terus bea keluar ada apa juga. saja gitu ya Pak. Iya, cukai pun ada juga, semua ketentuannya masing-masing. Berarti kalau kayak kita di karantina, PNBP-nya untuk tumbuhan atau hewan itu apa? Oke Pak, tadi kita udah ngebahas tentang apa sih tuh bea cukai gitu ya Pak ya. Nah sekarang kenapa sih harus ada bea cukai dan barang apa aja sih yang masuk yang harus ada bea dan cukainya gitu, gimana Pak? Oke siap. Jadi kenapa sih harus ada bea cukai? Nah ini mungkin kita merujuk dulu ke semua negara di dunia ya. Jadi semua negara di dunia itu pasti wajib dan pasti ada itu instansi kepabeanan yang menjaga setiap jengkal wilayah perbatasannya dari kegiatan impor atau ekspor. Jadi kalau kita misalnya jalan kaki lewat udara atau lewat laut, begitu kita keluar dari wilayah sendiri pasti ketemu custom. Begitu masuk, kita nggak tahu lah wilayah perbatasan yang mana, tapi begitu masuk wilayah perbatasan negara lain ketemu lagi tuh custom, sudah beda seragam. Ya itu berarti ketemu custom lagi tuh. Jadi tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai sisi kepabeanan. Nah, kenapa sih kok harus ada bea cukai di Indonesia? Kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini sangat luas ya. Daratannya saja ini mencapai hampir 2 juta kilometer persegi dan merupakan negara terbesar ke-14 di dunia dengan wilayah luas daratan yang sangat besar. Dan totalnya dengan wilayah laut itu hampir 5 juta kilometer persegi. Nah, untuk daerah perbatasannya sendiri, kita mempunyai garis pantai itu sepanjang 99.000 kilometer. Ini negara Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Jumlah pulaunya sendiri ada 16.771 pulau. Nah, dari luasnya wilayah Indonesia ini kita bisa menyadari banyak potensi-potensi penyelundupan ataupun perdagangan ilegal yang mungkin terjadi karena luas wilayah yang sangat besar ini, sehingga diperlukan pengawasan dan juga untuk menjaga fungsi fiskal yang
kemungkinan timbul akibat adanya perdagangan-perdagangan tersebut. Nah, jadi bea cukai ini memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat selain untuk pelayanan ekspor dan impor, ini juga untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara, termasuk terutama yang ada di perbatasan ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, penerimaan terbesar negara ini didapatkan dari sektor perpajakan yang di dalamnya itu terdapat bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Bea dan Cukai. Nah, bea cukai ini juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan impor ekspor dan peredaran barang kena cukai, termasuk perdagangan yang ada di FTZ, di Free Trade Zone. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, bea cukai ini berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan juga, termasuk untuk memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, ini dari apa yang saya ucapkan tadi itu bisa disimpulkan bahwa bea cukai ini punya peran yang besar dalam mengawasi perdagangan arus lalu lintas yang ada di Indonesia, terutama yang terkait dengan impor dan ekspor. Dan juga kita tidak melupakan fungsi pengawasannya ya, karena untuk perdagangan barang-barang ini ada yang dilarang dan dibatasi, sehingga dari instansi-instansi yang mempunyai peraturan mengenai larangan dan pembatasan itu menyerahkan pengawasannya kepada bea cukai, karena kita mempunyai pegawai-pegawai yang terletak di perbatasan dan kita mengawasi perbatasan tersebut. Izin tadi yang kedua apa ya? Itu tadi yang baru pertama, mengapa harus ada bea cukai? Barang apa saja yang terkena bea? Oh iya, siap. Nah, untuk produk apa saja yang terkena bea? Ini yang bea dulu ya. Jadi izin Pak Kostan, Bu Imba, untuk bea ini ada bea masuk. Nah, bea masuk ini adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai di dalam daerah pabean. Istilah dipakai ini ada juga yang nggak dipakai soalnya gitu. Jadi barangnya cuman masuk terus keluar lagi gitu. Nah, itu nanti ada perbedaannya lagi. Jadi bea masuk ini ada beberapa jenis lagi. Ada yang namanya, yang pertama bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP, ada bea masuk anti dumping, ada bea masuk pembalasan, ada bea masuk imbalan. Ini diterangin satu-satu? Jangan. Oh iya, oke. Panjang nanti. Untuk bea keluar, nah itu tadi kan semua barang yang masuk wajib, itu hukumnya wajib terkena bea masuk, karena barang-barang yang dari luar ini ada harganya, dan itu begitu masuk ke sini ini terkena bea masuk dan PDRI, pajak dalam rangka impor. Jadi untuk bea masuk, nah ini kita sudah mempunyai perjanjian free trade agreement dengan beberapa negara lain, kebanyakan nol untuk bea masuknya, tapi untuk pajaknya tetap mengikuti ketentuan pajak, yaitu PPN dan PPH. Untuk PPN semua rata 11%. Nah, PPH ini tergantung dia punya angka pengenal impor atau tidak, punya NPWP atau tidak. Nah, untuk bea keluar ini adalah pungutan negara yang berdasar Undang-Undang Kepabeanan, itu dikenakan terhadap barang ekspor, tapi tertentu saja bea keluarnya. Yang pertama kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit. Nah, ini kan kita surplus ya karena ekspor CPO. Terus produk hasil pengolahan mineral logam. Nah, ini misalnya seperti nikel dan lain sebagainya. Produk mineral logam juga dengan kriteria tertentu. Ini ada kadar-kadarnya. Nah, ini yang untuk setiap ekspor memerlukan lab, harus diuji lab dulu. Nah, untuk cukai sendiri, ini tadi seperti yang saya terangkan di awal tadi, adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat-sifat karakteristik tertentu. Nah, apa saja sih? Nah, itu yang pertama, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Sementara ini baru ada 3 saja BKC atau barang kena cukai, yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Kalau dulu gula itu pun kena cukai. Kenapa kok gula kena cukai? Karena dulu ini dianggap adalah termasuk barang mewah kalau di zaman penjajahan Belanda dulu. Nah, kalau di negara lain gula ini juga kena karena dianggap berbahaya bagi kesehatan, seperti halnya rokok. Terus untuk di negara-negara lain itu bensin juga kena, karbon itu kena. Jadi pajak karbon untuk pesawat itu juga kena karena dianggap mempunyai dampak negatif bagi lingkungan. Ini yang kita seharusnya sebelum Covid kemarin sudah berlaku adalah cukai untuk plastik. Karena kita tahu sendiri plastik kalau di Ambon ini seperti apa, polusinya seperti apa,
di laut kita tercemar plastik juga seperti apa. Nah ini untuk plastik ini sebetulnya sebelum zaman COVID kemarin sudah terkena cukai. Ini nanti akan di enforce lagi di tahun ini, semoga bisa kita laksanakan dengan baik. Kurang lebih seperti itu Bu Ima. Oke. Panjang ya Pak, lumayan jelas. Bukan lumayan, jelas. Oke. Sekarang persyaratan untuk ekspor dan impor dari bea cukai itu apa aja sih Pak? Misalnya kayak saya mau, atau misalnya ada perusahaan yang mau melakukan ekspor atau mau melakukan impor barang, itu persyaratannya apa aja dari bea cukai? Kalau dari kita karantina kan udah pasti nih pasti mengenai penyakit utamanya ya Pak ya, kalau di kita keluar masuk itu intinya. Kalau untuk pengujian dan yang lain-lainnya tergantung permintaan negara tujuan gitu. Nah kalau dari bea cukai sendiri gimana Pak? Sebetulnya persyaratan dari bea cukai itu simpel aja. Untuk ekspor dan impor, kalau ekspor itu berarti nanti submit PIB, untuk impor submit PIB. PIB itu pemberitahuan ekspor barang, PIB itu pemberitahuan impor barang. Nah begitu mereka akan submit, ini sebetulnya mereka harus memenuhi izin-izin dari instansi terkait sebelumnya. Jadi ketika akan melakukan ekspor atau impor harus jelas dulu pihaknya, siapa yang berlaku sebagai eksportir, siapa yang berlaku sebagai importir. Nah siapanya ini bisa perusahaan perorangan, bisa CV, bisa PT, perusahaan perseroan atau perusahaan umum, koperasi. Nah untuk menjadi perusahaan perorangan ataupun berbadan hukum, nah ini kan berarti ngikut ketentuan dari Kemenkumham ya. Nah bagaimana persyaratan mengurus itu? Kalau sekarang lewat itu ya OSSRBA, Online Single Submission Risk Based Approach. Nah nanti ya berdasar perusahaan perorangan ataupun mau jadi CV dan sebagainya ngurus di situ dulu. Terus punya NPWP yang saat ini udah diintegrasikan dengan NIK ya. Terus mempunyai izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah ya seperti SIUP, surat izin usaha perdagangan pastinya kalau mau berdagang kan ini jadi eksportir importir punya SIUP. Terus kalau dia perusahaan memang industri berarti surat izin industri perlu punya dari Dinas Perindustrian. Terus kalau dia perusahaan asing berarti ada izin usaha penanaman modal asing, ataupun kalau dalam negeri berarti penanaman modal dalam negeri dari BKPM. Nah kalau misalnya ada syarat-syarat lain yang khusus misalnya untuk barang-barang impor ya, untuk barang-barang impor tertentu dia punya angka pengenal importir, terus nomor registrasi importir dan lain sebagainya. Jadi itu semua kan memang syarat yang diperlukan untuk berusaha. Jadi kalau itu sudah punya untuk berdagang secara domestik dulu bisa. Nah begitu kalau domestik semua persyaratan legalitas sudah terpenuhi, dia mau ekspor tinggal datang saja ke kantor bea cukai untuk meregistrasi untuk mendapatkan modul. Jadi kalau dia istilahnya registrasi itu sudah mendapatkan user dan password untuk masuk ke dalam sistem untuk submit PIB atau PIP. Udah itu aja. Jadi kurang lebih enggak ada dokumen-dokumen yang spesifik gitu, enggak ada. Gitu Pak ya, berarti Iya. dokumennya dokumen yang sudah dimiliki misalnya sebagai perseorangan ataupun perusahaan itu sudah dimiliki oleh mereka, iya. Nanti tinggal melakukan registrasi betul untuk mendapatkan user dan password untuk masuk ke sistem secara online ya Pak ya. Ataupun ada cara lain kalau misalnya tidak seperti itu bisa pakai PPJK. Perusahaan pengurus jasa kepabeanan, mereka yang sudah punya user dan passwordnya, mereka yang mengurus, kita tinggal mereka. Iya, gitu. Mereka yang mengurus PIB dan PIB. Nah itu. Jadi mereka yang ngerjain, kita tinggal ngerjain bagian kita sendiri aja ya Pak ya. Gitu. Betul. Oke. Ini Pak, kita sekarang kan Ambon nih, terutama Maluku itu terkenal dengan rempahnya di zaman dahulu. Nah, mungkin nggak sih Pak? Apa yang dulu sudah pernah terjadi ekspor, bisa dikatakan kita ekspor ya, zaman dulu udah ekspor itu termasuk walaupun belum tercatat, walaupun belum dengan dokumen resmi seperti sekarang. Nah kira-kira kalau yang sekarang nih persyaratannya apa aja sih Pak kalau dari karantina, karena kan memang di Ambon sendiri nih untuk yang sering diekspor adalah komoditas dari media pembawa dari
tumbuhan ya Pak ya, seperti pala, cengkeh, kemarin juga damar, ada ada damar, terus kemarin juga sempat ada kopi walaupun hanya untuk konsumsi keluarga saja gitu. Itu gimana Pak persyaratan dari karantina seperti apa ya Pak? Terima kasih Bu Dokter. Persyaratan dari karantina pertama mungkin ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Yang pertama harus dilengkapi sertifikat dari daerah asal. Yang kedua harus melalui pintu-pintu pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dapat dilakukan tindakan karantina. Nah, jadi ketiga ini merupakan satu syarat untuk dalam melalu lintaskan tanaman, hasil tanaman, hewan, produk asal hewan, baik itu yang keluar, yang masuk itu harus dilengkapi yang ketiga persyaratan ini Bu Dokter. Ya, dari karantina. Ya, berarti nanti kalau untuk keluar berarti tergantung dari negara tujuan juga ya Pak ya? Tidak, Undang-Undang 21 Undang-Undang 21 wajib dilengkapi sertifikat dari daerah asal. Itu Undang-Undang 16 kemarin itu, ini Undang-Undang 21 sudah wajib dia dilengkapi sertifikat dari daerah asal. Ya. Oh gitu. Berarti kalau misalnya maksudnya gini Pak, maksud saya kalau misalnya kita mau ekspor rempah ke luar, ada kan persyaratannya Pak, maksudnya kayak pala nggak boleh aflatoksinnya nggak boleh melalui ambang sekian misalnya, kayak modelnya kita mau impor misalnya untuk apa daging sapi gitu misalnya, tidak boleh dari daerah yang pernah terkena Medco atau sapi gila. Nah itu kayak gitu ada nggak Pak di kita persyaratannya? Ada Bu persyaratannya yang mungkin yang harus dipenuhi juga pelaku usaha atau pengguna jasa. Selain ketiga persyaratan tadi Bu, memang ada dia harus bebas, persyaratan dari negara tujuannya harus bebas dari live insect, dia serangga hidup itu harus bebas dia. Sementara kalau kita lihat di Maluku merupakan di sini belum ada itu fumigator atau yang melaksanakan fumigasi dalam pembasmian hama terhadap biji-biji atau produk-produk dari biji seperti pala itu Dokter ya, pala belum. Itu sebenarnya harus ada bebas dari live insect atau serangga hidup. Udah itu harus ada dia bebas dari jamur itu aflatoksin ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dari pelaku-pelaku usaha masyarakat. Mungkin membebaskan itu dari pasca panennya harus benar-benar diperhatikan dalam lalu lintaskan, dalam mengirim, dalam mengekspor daripada komoditi pala ini memang harus bebas dari aflatoksin. Ya harus bebas dari serangga hidup dia. Jadi negara tujuan mereka harus memang bebas, memang bersih komoditi yang masuk ke negara mereka itu memang harus memang benar-benar bebas dari hama penyakit, baik hama maupun penyakitnya. Sementara kalau hama mungkin kita ketahui serangga hidup dia kan, kalau penyakitnya mungkin ya aflatoksin itu dari jamurnya. Iya, iya Dokter. Ya siap. Berarti kalau bisa saya simpulkan di sini, kalau live insect itu untuk setiap negara wajib ya Pak ya, karena wajib fumigasi. Tapi kalau untuk nanti masalah aflatoksin atau yang lain-lainnya juga kita akan melihat ke negara tujuan. Mungkin ya Pak ya. Mungkin ada negara yang memang masih boleh ambang batas aflatoksinnya sekian misalnya seperti itu, atau yang boleh kok tidak ada tidak disertai dengan pengujian terhadap aflatoksin. Itu nanti kita lihat tergantung negaranya masing-masing ya Pak ya. Iya Dokter. Demikian juga dengan damar atau yang lainnya ya Pak ya. Kalau damar kan hasil hutan. Ya, kalau untuk yang pala dan cengkeh adalah hasil perkebunan ya Pak. Ya. Kalau dari bea cukai gimana Pak persyaratannya? Apakah sama seperti tadi mengurus persyaratan tadi, termasuk berarti kalau keluar PEB ya Pak ya? Iya. Nah, gimana, jadi Pak? Gini. Kalau di bea cukai ini kan yang gerbang terakhir ya. Jadi kalau orang mau ekspor, ini konteksnya ekspor ya. Tadi selain legalitas secara hukum untuk siapa eksportirnya, terus dia kan submit PEB ya. Nah sebelum submit PEB ini tergantung dari komoditinya. Ini kalau kita bicara rempah Pak ya. Nah ini berarti kan komoditi hortikultura. Nah begitu akan diekspor, dia itu nanti kan harus memasukkan HS code. Jadi seluruh komoditi di dunia ini punya namanya kode barang dulu. Nah begitu dia sudah ketemu HS code-nya, misalnya pala, nah ini nomor HS code-nya berapa, itu dicek dulu ketentuan, larangan dan pembatasan yang diterbitkan oleh instansi terkait. Itu kita cek di Indonesia National Trade
Repository atau INTR di webnya Indonesia National Single Window. Nah, begitu dimasukkan kode HS-nya di situ, nanti akan keluar persyaratan apa dari instansi terkait untuk melakukan ekspor ini. Nah, kebetulan kalau memang untuk produk hortikultura dalam hal ini misalnya pala, nah berarti ada health certificate dari Bapak, dari karantina pertanian. Nah, dari sistem ini ya. Jadi begitu dia submit PEB nomor HS code sekian, maka dia akan log keluar syaratnya ternyata dari karantina pertanian keluar health certificate. Nah, apakah yang bersangkutan sudah mengurus? Kalau misalnya sudah mengurus dari karantina pertanian, nanti kan nomor health certificate kan masuk tuh di sistem. Nah, ini tinggal ngawinkan aja kalau dari karantina pertanian sudah ada HC-nya atau health certificate di sistem NSW, dia submit PEB nomor sekian dengan ngunci nomor HC sekian, sudah berarti persyaratan yang ditentukan sudah dipenuhi, maka dia bisa mendapatkan nomor persetujuan ekspor, bisa langsung jalan. Nah, jadi sebetulnya persyaratan dari bea cukai secara khusus itu tidak ada. Kalau ekspor PEB, kalau impor PIB. Cuman kita harus lihat dulu komoditinya. Apakah dia itu terikat dengan lartas tertentu dari instansi terkait lainnya. Jadi banyak sekali ya untuk instansi yang mempunyai persyaratan ini, Pak. Jadi kalau untuk produk hortikultura, ini ada karantina pertanian, ada Badan POM, ada mungkin Kementerian Kesehatan, perdagangan kalau beras ya pertanian, terus kehutanan, apalagi perindustrian itu banyak sekali. Jadi tergantung dari jenis komoditinya dulu. Dia mensyaratkan apa, itu nanti yang akan dikawinkan dengan PIB sebagai dokumen pelampirnya, nah berangkat sudah. Kurang lebih itu aja. Oke, berarti karena memang di gerbang terakhir. Intinya simple kita. Iya, maksudnya itu di gerbang terakhir sama Betul. Gerbang pertama nih sebenarnya untuk bea cukai kan sebenarnya gerbang terakhir dan gerbang pertama. Betul. Gerbang terakhir sebelum keluar dan gerbang pertama sebelum masuk ke Indonesia gitu. Kalau memang dan sudah tersistem ya Pak ya. Sudah. Jadi lebih mudah ya Pak ya. Ya, di kita juga sudah sih. Tapi kadang-kadang harus ngeliat-ngeliat lagi. Kalau kemarin kan kita udah 2021 sudah nih pala, kemudian susul damar, kemudian susul ke pali, ke pala lagi. Nah, kira-kira kendalanya apa yang sudah pernah kita lakukan, ekspor yang sudah pernah berjalan ini, kira-kira ada nggak sih Pak kendalanya gitu? Kalau ada apa sih gitu? Apakah sudah bisa kita atasi atau memang masih ada sisa nih gitu? Maksudnya masih harus kita kerja sama bareng nih supaya itu bisa teratasi baik dari karantina maupun dari bea cukai. Kalau dari bea cukai gimana Pak? Kalau bicara kendala pasti ada ya. Nah jadi saat ini memang sudah dilakukan ekspor produk rempah dan hortikultura dari Maluku baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau secara langsung di 2021, 2022 kemarin sudah ada ya, termasuk awal 2023 kemarin. Nah, ini secara langsung berarti kontainernya berangkat langsung dari Ambon. Nah kalau secara tidak langsung itu berarti produknya dikirim dulu secara domestik ke provinsi lain. Baru nanti dari sana mungkin baru di-pool, dikumpulkan secara banyak, baru dilakukan ekspor dari sana. Nah ini kenapa kok seperti itu, kenapa tidak langsung? Ya terutama pasti terkait dengan kendala kurangnya infrastruktur dan konektivitas logistik di Maluku ini. Jadi yang pertama kurangnya ketersediaan kapal internasional yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan di Maluku, kurangnya rute penghubung. Jadi nanti kapal-kapalnya itu misalnya dari Ambon mau langsung ke Taiwan atau langsung ke Cina atau mau ke Hong Kong itu juga nggak ada, atau mau ke Singapura pun nggak ada dari sini secara langsung. Terus kurangnya infrastruktur pelabuhan di pulau-pulau di seluruh Maluku ini masih kurang memadai. Jadi kalau untuk disandari kapal-kapal yang besar mungkin dari kedalaman kurang ataupun panjangnya dok itu kurang, terus kurangnya kontainer internasional juga, kemudian kurangnya ini kalau kita bicara menuju ke darat ya, fasilitas packaging, mungkin listrik juga kurang mendukung, fasilitas pergudangan dan tracking termasuk untuk jalan raya ya, karena kita juga tergantung cuaca juga, kita nggak bisa memastikan misalnya pala itu panen
dalam setahun 4 kali, 3 kali, 2 kali enggak bisa gitu. Jadi semuanya tergantung. Nah, pasti jawabannya begitu. Nah, ini yang agak susah. Volume produksi pasti kurang, terus kurangnya standarisasi untuk ekspor, karena kalau untuk ekspor kan kita maunya ada standarnya, mau besar kecilnya, mutunya harus sama semua. Nah, ini yang belum ada standarisasi. Terus belum adanya laboratorium juga di sini untuk uji kandungan kimiawinya, untuk uji aflatoksin tadi. Iya, terus dari pengusaha sendiri ini juga kurang modal. Jadi rata-rata masih dimodali oleh pengusaha-pengusaha dari provinsi lain gitu. Nah, semua faktor-faktor ini kalau dijadikan satu ya akhirnya mendorong adanya pengumpulan atau penumpukan produk-produk hortikultural Maluku di provinsi lain karena memang pemodalnya dari sana. Kalau diekspor dari sini terlalu kecil sehingga akhirnya ditimbun dulu di tempat lain untuk bareng-bareng ya. Untuk dijemur, mungkin di sini karena sering hujan juga. Terus untuk packagingnya di sini kurang. Terus untuk pengolahan lanjut misalnya diolah jadi bubuk, obat, serum, obat cair, ini di sini juga masih belum. Untuk uji labnya juga belum. Nah, terus termasuk untuk logistiknya, karena kalau misalnya dikirim dari provinsi lain ada kontainer internasional, ada kapal yang rutenya bisa langsung, bisa lewat laut ataupun darat, dan di sana lebih murah daripada dilakukan di sini. Nah, ini sebetulnya potensi untuk melakukan ekspor langsung dari Maluku sangat besar dengan catatan semua kendala yang saya sebutkan tadi sudah diatasi. Pelan-pelan, Pak. Nah, itu dia. Gak mungkin langsung brek gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, kalau Pak Kontan dari kita karantina sendiri gimana, Pak? Kalau dari karantina, Bu, masalah kendala-kendala yang dihadapi selama 2021 mungkin ekspor kemarin, dan jika kita lihat, kita amati kendala-kendala yang dihadapi, mungkin pertama dari hama penyakitnya, Bu ya. Mungkin penyakit itu masalah aflatoksin, ya penanganan pasca panen daripada masyarakat itu yang masih kurang harus diperhatiin masyarakat. Udah itu dari hamanya itu masalah live insect itu, serangga hidupnya itu ya sedangkan di Maluku sendiri belum ada fumigator, Bu. Tapi ini memang kemarin sudah kita bicarakan dengan mendatangkan fumigator dari wilayah terdekat dari Makassar untuk bekerja di Maluku atau di Ambon, dan mereka setuju, dan ini sudah kita sepakati, dan tahun ini rencana mereka akan bekerja, dan ini kemarin kendala yang kita hadapi. Jadi sehingga tidak terjadi lagi restocking di Surabaya, tukar kontainer, stuffing kembali ulang, tidak lagi, sehingga kalau sudah dipumigasi di Maluku nanti mereka tinggal pindah kapal saja, mungkin tidak pindah kontainer lagi. Nah, jadi mungkin PC-nya bisa langsung nanti dari kita, ya, Pak, ya? Dari kita, dari karantina pertanian Ambon, itu sanitary sertifikatnya. Jadi itu dua kendala itu kemarin yang kita lihat, permasalahan kendala yang dihadapi masyarakat pelaku usaha dalam ekspor langsung ke negara tujuan itu, Bu, kemarin kita ada. Iya. Kita kalau alami. Untuk PC mungkin ya itu sanitary sertifikatnya KT10 ya, Pak ya. KT10 ya. Langsung dari ekspornya itu mungkin bisa dari kita, tapi persyaratannya harus seperti laboratorium dan fumigasinya langsung dari sini ya, Pak ya. Kalau nggak fumigasi di sini ya tetap harus antar area dulu ya, karena kan fumigatornya belum ada di sini. Dan setahu saya laboratoriumnya pun itu sudah dipatok sama luar ya, Pak ya, bahwa misalnya kalau untuk aflatoksin kan udah Engler nih gitu, atau Saraswati nih misalnya seperti itu. Jadi memang PR juga itu berarti buat instansi lain ataupun kita juga nanti untuk melihat bagaimana untuk pengujiannya, karena kalau di karantina aflatoksin bukan di kita ya, Pak ya, karena itu jamur kalau nggak salah gitu. Jamur itu. Jadi mungkin ini PR-nya buat bareng-bareng nih, bukan buat kita saja. Oke, ini nih Pak, saya mau nanya nih. Kan kebetulan saya wilayah ditempatkan di bandara, kemudian juga sempat diamanahi oleh kantor untuk melaporkan ke pusat mengenai ekspor yang terjadi di Maluku dalam setiap tahunnya dan per bulan. Nah, beberapa kali itu sempat ada pengiriman ekspor produk tertentu. Kemarin itu sempat kalau nggak salah daun jarak atau apa gitu, saya lupa, tapi dia sering nih continue
2 tahun yang lalu apa kalau nggak salah, saya lupa ingat. Jadi dia bulan ini, kemudian 2-3 bulan lagi, kemudian 2-3 bulan lagi gitu mengirimnya. Nah, kalau dari Bea Cukai sendiri ada nggak sih Pak ketentuan minimalnya? Kalau kita kan nggak ada ya Pak ya, hanya kalau langsung berarti kita menggunakan KT 10. Kalau misalnya dia antar area dulu baru nanti diekspor, berarti kita menggunakan KT 12 dulu ya Pak ya. Baru nanti dari tempat yang sana baru ke KT 10. Tempat untuk buat ekspornya baru KT 10. Nah, kalau dari Bea Cukai ada nggak Pak? Kira-kira misalnya berapa gitu? Iya, jadi kalau untuk ini konteksnya ekspor ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya dalam melakukan ekspor kita tidak ada pembatasan jumlahnya. Jadi mau 5 gram, monggo. Cuman kok rugi banget gitu loh ekspor 5 gram biayanya berapa kan. Nah ini berdasarkan PMK 155 kemarin tahun 2022, ini 2023, saya lupa PMK-nya, PMK 155 2022, akhir ya November, itu sudah diubah aturannya. Jadi untuk melakukan ekspor ini intinya bisa ada 2 macam, satu pakai kontainer ngirimnya. Nah kalau pakai kontainer dia menggunakan dokumen yang namanya PEB. Ada satu lagi kalau 0 sampai dengan 30 kg itu menggunakan dokumen POS atau consignment note. Nah ini dokumen CN istilahnya. Jadi untuk melakukan ekspor bisa pakai POS. Nah ketentuan POS sendiri itu kalau berdasarkan dari Union Postal dunia itu sampai dengan 30 kilo. Nah kalau sampai dengan 30 kilo dia pakai dokumen POS. Kalau di atas itu dia bisa pakai PEB. Nah jadi kalau ketentuan minimal enggak ada. Oh enggak ada ya Pak? Enggak ada. Cuman ada pembatasan aja, dia kalau di atas 30 kilo sudah pakai PEB. Iya. Kalau di bawah itu menggunakan yang tadi pakai POS. Ya karena di kantor pos juga nerimanya sampai segitu tuh. Kalau misalnya di atas itu biasanya ada apa istilahnya dipecah-pecah kalau nggak salah. Iya, berapa jadi enggak 30 kilo, jadi enggak langsung sekali gitu ya Pak ya? Iya, tapi mereka juga ada sih kalau nggak salah bisa menerima 100 sampai 200 kilo pakai dokumen pos, itu juga bisa itu. Karena beberapa kali itu sempat ada yang menggunakan ekspedisi gitu. Oh iya, pakai PCT. Ya gitu. Nah, ya begitu jumlahnya ya kadang 100, 200. Iya, pakai ekspedisi, betul. Oh bisa berarti ya bisa, Pak ya? Bisa. Dan itu kalau memang dia continue bernilai jual berarti tetap harus mengurus bea cukai atau bagaimana Pak? Oh enggak perlu. Yang penting ketika mereka melakukan pengiriman ke luar negeri tersebut kan ada syaratnya ya, dari karantina gitu misalnya. Nah itu yang tetap harus dipenuhi. Biasanya dari kantor pos ataupun perusahaan jasa titipan tadi, dari ekspedisi yang menanyakan biasanya. Karena kalau nggak ada itu nanti di negara tujuannya bisa terkena apa ya, di hold gitu kan, ditahan gitu. Sama karantinanya di sana. Iya, oh gitu berarti nggak semua dan nggak, tadi kan yang saya tanya itu kan berapa jumlahnya? Oh nggak ada minimalnya. Nggak ada minimalnya, gitu. Berarti kalau misalnya saya mau kirim nggak apa-apa ya Pak ya? Oh ya nggak apa-apa. Gak perlu yang penting kan tadi dokumen lartasnya itu dipenuhi. Aman, tenang Pak, karantinanya aman. Kan orang karantina harus ngurus karantina Pak. Nggak ada kalau jumlah nggak ada. Oke. Kalau dari Bea Cukai sendiri nih Pak, selain dari produk pala dan cengkeh dan hasil hutan, Damar, ada nggak sih yang dari Ambon ya Pak ya, yang kemungkinan besar yang diekspor selain itu? Gitu, kira-kira selain ikan ya Pak ya, kita nggak ngebicarain ikan loh Pak, kita ngebicarain masalah pertanian. Jadi produknya dari media pembawanya, hewan, tumbuhan, dan produk olahannya, turunan dan produk olahannya. Gitu. Kayak modelnya misalnya kayak pala sudah jadi bubuk berarti kan sudah di produk udah diolah gitu, bukan mentah, bukan biji pala tersebut. Ada nggak Pak? Ini yang untuk potensi ya berarti ya, karena yang baru jalan ya kita udah sama-sama tahu lah ya. Nah yang untuk potensi mungkin ada produk turunan kelapa ya, jadi bukan kelapanya tapi VCO-nya. Cuman dari yang bersangkutan kemarin masih terkendala untuk sertifikasi Badan POM Pak. Lebih terkendala dana sebetulnya karena yang bersangkutan harus membuat laboratorium untuk pengolahan VCO sesuai dengan
standar Badan POM. Nah ini yang bersangkutan memang untuk pendanaan untuk itu belum ada. Terus ada lagi di Seram itu kemarin serat pisang abaka. Jadi dari pohon pisangnya ini, dari batangnya, kalau orang Jawa bilang gedebok ya. Nah itu nanti diambil seratnya. Nah ini ada potensi untuk akan dilakukan ekspor. Kalau enggak akhir tahun ini ya berarti tahun depan. Karena dia nunggu jumlah yang besar dulu untuk mau diekspor. Terus kemudian ada lagi kopra putih. Jadi dari daging kelapanya itu tadi dikeringkan, tapi nanti tidak gosong, dia tetap berupa kopra yang masih putih bersih itu untuk bahan pangan nanti Pak. Jadi dari kopra putihnya itu kemarin infonya kalau nggak salah untuk akan dibuat es krim. Terus ada lagi olahan rumput laut. Nah ini begitu pas saya dengar kabarnya olahan rumput laut ini, rumput lautnya dari mana gitu ya? Apa di sini ada petani rumput laut? Sementara memang belum, dan fasilitas pabriknya juga belum, tapi rencananya masih baru mau akan dibuat. Ya sementara ini, ini mumpung ada di sini juga bisa kita sampaikan bahwa Bea Cukai Ambon ini juga bekerja sama dengan Pemprov Maluku Pak. Kita sudah tergabung dalam tim percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku bersama Pemprov Maluku dan juga dinas-dinasnya. Nah ini kita juga bekerja sama dengan mereka untuk mendorong yang potensi-potensi ini sebetulnya. Karena sebetulnya potensi-potensinya ada di tiap kabupaten. Nah kita juga sudah melakukan kunjungan ke para bupati untuk mendapatkan informasi ini yang potensi-potensi apa saja, pengusahanya di mana, terus kita lakukan asistensi ekspor di sana juga, termasuk hambatan-hambatan apa yang mereka temui. Kalau hambatannya misalnya terkait dengan dinas A, kita datangi juga Pak dinas A. Kira-kira apa yang bisa kita hubungkan antara calon eksportir ini dengan dinas A ini, yang ada gap di mana kira-kira dinas bisa membantu apa, pengusaha A bisa berbuat apa, jadi bisa gandeng. Kalau bisa, nah ini kita bisa mendapatkan eksportir baru. Nah itu yang kita punya dari BC Ambon, kita punya tim dukung ekspor bersama-sama dengan Pemprov Maluku untuk mendorong ekspor di wilayah Maluku ini Pak. Terima kasih. Kurang lebih demikian. Oke. Kalau dari karantina sendiri kira-kira ada nggak Pak untuk yang potensi ekspor selain dari tumbuhan juga sih Pak, bisa misalnya kemarin kalau nggak salah kemarin kita sempat diajak tadi ya Pak ya, tadi yang ada Pak Dani juga, Pak Dani ngobrol masalah kupu-kupu. Iya, tadi Pak Dani juga dari KSDA juga sempat ngobrol masalah kupu-kupu. Gimana Pak? Ya. Kalau dari kita sendiri ada nggak Pak potensi ekspor selain dari produk tumbuhan? Kalau dari kalau menurut saya Bu, kemarin juga kita kan ada itu, saya dengar juga dari masyarakat juga tentang arang itu Pak. Dari produk juga ini arang dari kelapa, atau kelapa itu. Ada juga rencana mau ekspor kan. Blackhead ya. Blackhead, arang blackhead. Kalau saya lihat juga itu banyak dikirim ke apa nih Bu? Ke Surabaya nih, kopra itu Pak. Kopra yang sudah dikeringkan, kelapa dikeringkan itu banyak gitu, sangat banyak dikirim, tapi melalui Surabaya. Nah ini merupakan suatu potensi juga ini, ya untuk potensi ekspor juga. Jadi tidak melalui Surabaya lagi nantinya Pak kan. Jadi ini gimana rencananya atau gimana nanti ya dibuat supaya benar-benar itu ya ekspor, tidak domestik lagi, dikirim ke antar pulau lagi, ke Surabaya, ke Makassar. Jadi dia kalau bisa dia ekspor. Kalau menurut saya kelapa juga ya. Kemungkinan besar sama blackhead itu tadi Bu ya. Blackhead dari batok kelapa itu. Ya diekspor. Saya dengar itu ada rencananya juga itu. Ini potensi juga itu untuk ekspor dari Maluku. Iya, mungkin tadi saya jelaskan, mungkin Bapak belum ini, abaka itu ini Pak kalau nggak salah itu nanti mau sebagai bahan pembuatan uang. Kalau nggak salah. Serat untuk kertas. Pembuatan uang euro. Uang dolar apa euro gitu kalau nggak salah. Memang di luar Maluku sudah pernah ada, kemarin juga dari teman-teman Humas juga saya sempat membaca memang ada untuk ekspor abaka ini. Abaka Bu. Ya. Serat pisang. Iya. Adanya di Seram ya kalau nggak salah ya Pak ya, perkebunannya ya di Seram. Oke, berarti kalau dari karantina kira-kira berapa lama sih Pak waktu untuk pengurusan untuk ekspor?
mulai dari awal sampai nanti keluarnya PC dari kita. Gitu kira-kira berapa lama ya Pak ya? Terima kasih Bu Dokter. Kalau pengurusan surat dokumen untuk ekspor itu melihat kalau ini sebenarnya risiko-risiko rendah semua Dok ya, tidak ada dalam bentuk benih atau bibit dia. Kalau benih bibit itu dia kan termasuk high. Ya, termasuk siapa ya? Ya, tinggi dia kan risiko tinggi. Itu biasanya sudah ada dia di 7 sampai 21 hari ya, yang ada benih bibit. Tapi kalau dia middle itu 1 sampai 3 hari dia. Medium ya Pak medium seperti buah-buahan, sayur-sayuran itu kan. Tapi kalau dia termasuk low risk dia 1 sampai 3 jam sudah bisa kita terbitkan. Tergantung persyaratan-persyaratan lainnya seperti misalnya pengujian yang diperlukan pengujian aflatoxin atau apapun pengujiannya itu di luar dari pengawasan kita. Tapi kalau dari karantinanya sudah ada aturan kita, sudah ada jangka waktunya sudah ditentukan dan kita tidak bisa melebihi dari yang sudah ditentukan. Selama dokumen persyaratannya sudah lengkap semua. Lengkap ya Pak ya. Kalau dari Bea Cukai sendiri gimana Pak? Berapa lama nih pengurusan? Oke, jangka waktunya ya. Jadi kalau untuk di Bea Cukai sendiri ini untuk ekspor ya? Iya Pak. Oke, enggak, soalnya ada ekspor ada impor nih gitu kan. Nah, untuk ekspor sendiri Pak, untuk defaultnya itu kita ada jalur merah atau jalur hijau ya. Nah kalau untuk jalur hijau itu menit hitungannya. Jadi kan kita udah bayar sistem ya. Jadi begitu PEB disubmit ke sistem, terus misalnya tadi persyaratan dari karantina juga sudah ada di NSW, sudah tinggal dikawinkan oleh sistem, ya 1 menit sudah selesai. Yang lama mungkin adalah pengisian PEB-nya. Nah ini kan kalau orang ngisi PEB terserah dia mau 1 jam diisi, mau 1 hari atau 1 minggu disambi makan, disambi tidur ya lama gitu. Tapi kalau sudah disubmit di sistem, udah diserahkan istilahnya ya, itu menit. Nah ada juga PEB yang jalur merah, ini terkait dengan ekspor yang terkena kewajiban bea keluar tadi Pak. Jadi misalnya sebagai contoh CPO ya, ketika orang akan melakukan ekspor CPO, dia akan diperlukan uji lab dulu karena jenis turunan CPO ini banyak. Dan nanti biaya keluarnya juga bermacam-macam untuk besarannya, dia juga terkena pungutan ekspor. Nah itu nanti perlu uji lab dipastikan dia ini masuk jenis turunan CPO yang mana, dan juga dilakukan pemeriksaan pada saat memuat ke atas kapal jumlahnya berapa. Karena nanti berapa banyak liternya tergantung akan menentukan berapa banyak biaya keluarnya. Nah jadi yang untuk terkena biaya keluar ini biasanya tergantung dari proses muatnya dia. Kalau dia selesai 3 hari ya 3 hari. Kalau dia muatnya banyak ya berarti misalnya seminggu ya sampai seminggu, tergantung dari berapa banyak yang diekspor. Kurang lebih demikian. Gitu. Tapi defaultnya hijau menit. Oh iya. Jadi kalau hijau dia cepat ya Pak ya. Cepat kalau sekali. Merah agak lama aja ya Pak ya. Intinya ekspor dari Maluku itu mungkin ya Pak ya, baik dari segi bea cukai maupun karantina. Sekarang tinggal beberapa kendala yang tadi Pak tadi ungkapkan, kemudian dengan Pak Kosan ungkapkan tadi, bisa kita berusaha untuk meminimalisir pelan-pelan. Tidak mungkin cepat langsung semuanya kita bisa atasi, karena bukan juga tugas wajibnya dari kita, tapi juga harus dengan instansi-instansi terkait. Itu nggak cuma kita sendiri, tapi dengan instansi terkait dan juga dari pelaku ekspornya juga nih. Gitu. Mereka punya kemauan dan keinginan yang benar-benar berarti kan sehingga menyebabkan nanti instansi-instansi terkait yang memang berwenang di bidang itu tuh yang lebih terpacu ya Pak ya dibanding dengan kita, karena posisinya kita karantina dan bea cukai itu adalah posisinya di terakhir nih, ibarat kata seperti itu gitu. Jadi kan kalau memang harus perlu karantina dulu, baru nanti terakhir ke bea cukai. Sedangkan yang pengurusan sebelumnya kan itu di luar kita ya Pak ya gitu. Baik dari tadi kendala yang pengumpulannya yang lama dan segala macamnya itu kembali lagi bukan dari kita, karena kan itu pelaku usaha sendiri yang akan memenuhi hal-hal tersebut. Oke Sobat Kimul Kastok, kayaknya udah selesai nih hari ini. Kita ngobrol dengan Pak Teddy dari Bea Cukai Ambon ya Pak ya. Kemudian dengan Pak Kostan, terima kasih. Semoga ini bisa membuka wawasan calon eksportir dan juga mungkin pengguna jasa kita,
cara untuk ekspor dan nanti kalau mau menghubungi Bea Cukai bisa lewat mana Pak? Ada call center atau bagaimana? Ya, boleh dibilang di sini nggak apa-apa Pak? Siap, Boleh kita ada call center, kita ada Facebook, ada Instagram, kita ada Twitter, ada YouTube juga. Jadi semua medsos kita lengkap dan juga ya itu tadi ada website juga ada. Jadi bisa langsung dicek di situ ya, bisa. Ya. Silakan Pak, berapa? Jadi untuk akun PLI ini untuk penyuluhan dan layanan informasi Bea Cukai Ambon ada di 0811 471 088. 088. Ya, untuk di Facebook ada Bea Cukai Ambon, Instagram ada juga @beacukai_ambon. Untuk website juga sama, nanti tinggal di search aja Bea Cukai Ambon. Ya. Oke, tadi 0811 471 088 ya Pak ya untuk nomor teleponnya. Silakan Sobat Kimolokas kalau mau nanya bisa via chat ataupun telepon ke nomor yang tadi gitu. Kalau di kita sudah tertera di website kita sudah ada memang nomor pelayanannya di situ. Jadi silakan Sobat Kimolokas Talk untuk ngecek di website, baik di website Bea Cukai maupun di website karantina. Dan jangan lupa kunjungi media sosial Badan Karantina Pertanian dan media sosial Karantina Pertanian Ambon di YouTube, Instagram, TikTok, Twitter dan FB demikian juga di Bea Cukai. Terus jangan lupa like, komen dan subscribe, kemudian pencet loncengnya biar tahu nih podcast kita berikutnya apa sehingga tahu pemberitahuan terbaru dari kami. Oke, Sobat Kimolokas, terima kasih, kami pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Pak Teddy, terima kasih Pak Kosta. Terima kasih. Terima kasih.